Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar satu tema yang sangat menarik sekali. Temanya adalah lihatlah masalahmu sebagai kesempatan untuk menerima mujizat. Lihatlah masalahmu sebagai kesempatan untuk menerima mujizat. Kita membaca dalam Alkitab dan kita belajar dari kisah di dalam Alkitab. Di dalam Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 2 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau bahasa Inggrisnya begini, count it all joy. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Apa itu pencobaan? Artinya ini, pencobaan yang membuat kita menderita. Itu bisa penyakit, bisa masalah keuangan, bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, apa saja. Masalah bangsa, masalah ekonomi yang membuat kita menderita. Tapi Alkitab mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sukacita. Count it, pikirkan dan melihat itu sebagai. Jadi kalau ada masalah besar apapun juga, itu kesempatan kita belajar untuk melihat sebagai satu kesempatan untuk menerima mujizat dari Tuhan. Kita belajar di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40, kisah tentang Paulus dan Silas di Filipi, terutama ayat 16 sampai ayat 26. Saudara nanti baca di rumah, nanti baca lagi saudara. Ini kisah bagaimana waktu Paulus dan Silas di Filipi, mereka memberitakan Injil dan melakukan perbuatan ajaib, mujizat. Lalu ada orang-orang yang iri hati, cemburu. Lalu Paulus ditangkap. Paulus dan Silas ditangkap, difitnah, dan kemudian disiksa, didera, lalu dilemparkan ke dalam penjara. Jadi ada 3 hal yang dialami oleh Paulus. Yang pertama, Paulus difitnah, lalu ditangkap. Setelah ditangkap, yang kedua, pakaiannya dirobek-robek, dan mereka, Paulus dan Silas, disiksa dalam ayat 22-nya. Lalu ayat yang ketiga, Paulus dilemparkan ke dalam penjara, dan kakinya dipasung, nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat 23-24 bisa baca. Itu kisah. Jadi kita belajar ya. Nah, kalau saudara bisa membayangkan keadaan Paulus sebagai orang Kristen, biasanya kalau ada satu masalah besar terjadi, mereka responnya macam-macam. Saya tahu persis ya, banyak orang responnya sakit hati, kecewa, marah. Nah, kalau saudara bisa bayangkan nggak, banyak orang Kristen berpikiran seperti ini kalau mengalami aniaya dan mulai bertanya, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi padaku? Apakah Tuhan tidak mengasihi aku lagi? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Ada banyak sekali pergumulan-pergumulan karena merasa, kok bisa seperti ini sih? Gitu ya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kemenangan itu artinya tidak ada masalah lagi, tidak sakit, dan tidak ada penderitaan. Hidupnya tenang, enak. Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa kita akan hidup tenang, tetapi bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 33, Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata begini, di dalam dunia ini kamu akan menerima penderitaan atau mengalami aniaya, tapi kata Tuhan, be of good cheer, bergembiralah sebab aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus tidak berjanji untuk kita hidupnya enak, tenang, gak ada masalah. Tidak. Tetapi Dia berjanji akan menyertai kita, menolong kita, dan membawa kita ke dalam kemenangan karena Dia sudah menang. Amin. Nah, kembali kepada Paulus dan Silas. Dia di dalam penjara, berdarah-darah, dipasung, tidak bisa bergerak kakinya. Nah saudara, dalam ayat 25, 26, saudara apa yang mereka lakukan? Ayat 25 dikatakan,
Paulus dan Silas mengangkat tangan, mulai berdoa dan memuji-muji Tuhan dengan suara yang nyaring, sampai tawanan-tawanan yang lain mendengar suara mereka memuji-muji Tuhan. Jadi respon Paulus dan Silas bukan mengeluh, bukan berkeluh kesah, bukan nyalahin Tuhan, bukan nyalahin siapa-siapa, tapi mereka mengangkat tangan, memuji-muji Tuhan, berdoa, karena Paulus yakin bahwa Allah berkuasa atas dan sanggup mengendalikan segala keadaannya. God is in control of his life. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah sewaktu Paulus dan Silas mulai mengangkat tangan, berdoa memuji Tuhan? Dikatakan dalam ayat 26, terjadilah gempa yang hebat. Terjadilah gempa yang hebat. Serta nggak kalau gempa yang hebat? Biasanya yang terjadi kalau dalam dunia, gempa yang hebat yang dari Tuhan, dikatakan biasanya ya gedungnya runtuh, betul nggak? Kemudian gedung-gedung pada runtuh, lalu terjadi kepanikan. Tapi gempa yang hebat di dalam Filipi 16 ini berbeda. Gempa yang hebat ini hanya untuk membuka pintu-pintu penjara dan membuka belenggu-belenggu yang mengikat Paulus, kaki Paulus, sehingga pintu penjara terbuka, belenggu Paulus terbuka semuanya. Itu mujizat. Tuhan intervensi, Tuhan turun tangan waktu kita memberi respon yang benar. Karena itu seperti tema tadi katakan saudara, lihatlah masalahmu sebagai kesempatan untuk menerima mujizat dari Tuhan. Paulus dan Silas mengalami dan menerima mujizat dari Tuhan. Tapi juga saudara tahu, mujizatnya bukan hanya untuk Paulus dan Silas. Lewat peristiwa itu, kepala penjara di Filipi dan seluruh keluarganya diselamatkan. Diselamatkan saudara. Saudara pasti ingat kisah tentang satu ayat firman Tuhan, satu orang bertobat, satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Itu dari kisah kepala penjara di Filipi ini. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, kepala penjara itu dan seluruh keluarganya, mereka percaya pada Yesus dan memberi diri dibaptis. Demikian juga dengan kita semuanya. Saya mengalami banyak hal, saya belajar juga. Saya belajar kalau ada masalah apapun juga, saya akan melihat itu sebagai satu kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, percayalah, lihatlah, kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang sakti, yang sanggup melindungi, menolong, meluputkan, melepaskan kita dari segala yang jahat, dari panah-panah api si jahat. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizat yang pada saudara saya. Amin. Mulai sekarang, berilah respon yang benar. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sukacita kalau saudara dan saya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ada penderitaan secara finansial, secara apa saja yang membuat kita rasanya wah berat sekali bebannya. Tapi lihat itu, disitulah kesempatan Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya untuk kita semuanya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa surga, hamba berdoa untuk semua yang mendengar pesan firman Tuhan, biar mereka melihat dan mengalami dan percaya bahwa kalau mereka melihat, menganggap suatu masalah yang besar sebagai kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mengalaminya. Urapi Tuhan, dan kami minta Roh Kudus, insafkan kami Roh Kudus, setiap kali menghadapi masalah besar apapun juga, masalah yang berat, pergumulan yang berat, kami mau melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk mengalami mujizat, untuk menerima mujizat dari Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.